Ibu? Saya ingin memasang KB IUD. Oh iya ya, Ibu yang kemarin ya yang ingin memasang KB IUD. Lalu Ibu sebelumnya perkenalkan ya Ibu, saya Bidan Asti, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Baik Ibu, sebelum nanti dilakukan pemasangan alat kontrasepsi IUD ini, di sini saya akan melakukan pengkajian data atau melakukan anamnesa, menanyakan identitas Ibu beserta suami Ibu, serta melakukan penapisan terlebih dahulu. Jadi dilakukan penapisan ini untuk menentukan apakah ada masalah medis atau kondisi biologis sebagai penyulit teknis dan apakah perlu dilakukan penilaian atau pengelolaan lanjut terhadap masalah medis yang ditemukan agar penggunaan IUD nanti memungkinkan ya Ibu. Lalu Ibu, saya akan menanyakan data pribadi Ibu beserta suami Ibu terlebih dahulu. Apakah diperbolehkan Ibu? Boleh. Lalu Ibu dengan Ibu siapa? Ya. Ini Dengan umur berapa tahun Ibu? 26. 26. Untuk pendidikan terakhirnya Ibu? SMA. Lalu agamanya Ibu agama Islam ya. Pekerjaan Ibu sekarang di rumah tangga. Lalu Ibu selanjutnya saya akan menanyakan identitas suami. Suami Ibu namanya siapa Ibu? Kemudian Dengan umur berapa tahun Ibu? 29. Untuk pendidikan terakhirnya? SMA. Sama ya Ibu? Ya. Agamanya Ibu? Islam. Lalu untuk pekerjaan suami Ibu? Wira swasta. Lalu Ibu apakah ada nomor HP yang bisa dihubungi nanti takutnya ada apa-apa gitu? Bisa disebutkan Ibu? 082 320 590. Lalu Ibu untuk alamat tempat tinggalnya sendiri di mana Ibu? Polres Beres, Desa Jambara, Sukolada. Nah Ibu alhamdulillah ya untuk data identitasnya sudah. Lalu Ibu selanjutnya dengan tujuan KB IUD yang diinginkan ini apakah Ibu ingin mengatur jarak kelahiran atau ingin membatasi jumlah anak Ibu dengan penggunaan KB IUD ini? Membatasi jumlah. Oh ingin membatasi ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya apakah agama atau kepercayaan yang dianut Ibu yang mungkin menentang penggunaan salah satu metode KB ini Ibu? Tidak. Oh tidak ya Ibu. Lalu Ibu sebelumnya saya akan memberikan informasi umum ya Ibu terlebih dahulu tentang alat kontrasepsi IUD ini, di mana IUD merupakan alat berukuran kecil yang ditempatkan di dalam rongga endometrium ya Ibu. Dan kerja IUD ini tentu untuk mencegah kehamilan, dan ion-ion cover yang berasal dari IUD tembaga itu mengubah isi saluran sel telur dan cairan endometrium sehingga dapat mempengaruhi jalan sel telur di dalam saluran telur serta fungsi spermanya ya Ibu. Lalu Ibu untuk penggunaan alat kontrasepsi apapun pasti ada keuntungan serta kerugiannya tersendiri ya Ibu. Dimana keuntungan KB IUD ini yaitu efektivitasnya tinggi, sangat efektif karena tidak perlu mengingat-ingat kapan harus ber-KB ya Ibu, dan tidak mempengaruhi hubungan seksualnya nantinya. Dan adapun kerugiannya yaitu perubahan dalam siklus haid, dan haid bisa lebih lama dan banyak ya Ibu. Nah Ibu, lalu Ibu apakah penggunaan kontrasepsi IUD ini sudah kesepakatan bersama dengan suami Ibu? Oh iya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya apakah Ibu bersedia untuk menandatangani terlebih dahulu Ibu untuk menjadi disimpan di sini Ibu di saya? Ya, terima kasih ya Ibu. Lalu Ibu selanjutnya saya akan melakukan penapisan, menanyakan terlebih dahulu riwayat kesehatan reproduksi untuk memastikan tidak ada masalah kondisi kesehatan sebagai pemakai alat kontrasepsi di dalam rahim ini, kontrasepsi IUD ini ya Ibu. Apakah Ibu masih keingat Ibu untuk hari pertama haid terakhirnya Ibu? Sudah. Keingat bisa disebutkan tanggal berapa bulannya? 20 Maret. 20 Maret 2021 ya Ibu. Untuk lama haidnya biasanya Ibu berapa hari? 8 hari. 8 hari, berarti normal ya Ibu? Ya. Nah Ibu, lalu untuk pendarahan haid apakah merah pekat, coklat, ataupun seperti darah haid normal biasanya Ibu? Normal. Oh normal, seperti biasanya ya. Lalu Ibu untuk paritas apakah melahirkan anak baik waktu dulu terus hidup Ibu? Baik hidup.
Lalu untuk riwayat persalinan yang terakhir, apakah persalinannya dilakukan secara normal, seksi sesar, ataupun dengan bantuan vakum ibu? Normal. Normal. Lalu ibu, apakah ada riwayat kehamilan ektopik atau hamil di luar kandungan atau rahim seperti itu ibu? Tidak. Oh, tidak ada ya. Lalu ibu, ketika head apakah suka nyeri yang hebat yang dialami ketika head seperti itu? Oh, tidak. Tidak ada ya. Lalu ibu, apakah ibu mengalami anemia yang berat ibu? Tidak. Pernah mengalami? Oh, tidak juga ya ibu. Nah ibu, lalu untuk selanjutnya, apakah ibu mengalami riwayat infeksi sistem genitalianya ibu? Tidak. Oh, tidak juga ya. Berarti bagus ya ibu, baik. Lalu ibu, apakah ada penyakit hubungan seksual? Tidak. Oh, tidak ada. Lalu ibu, apakah ibu mengalami infeksi fungal ataupun kelainan gitu? Tidak. Tidak ada juga ya. Dan apakah ibu pernah mengalami pendarahan pervaginal ibu? Tidak. Waktu dulunya? Oh, tidak. Lalu ibu, mohon maaf sebelumnya ya ibu, apakah ibu suka berganti-ganti pasangan ibu? Tidak. Oh, tidak. Lalu ibu, apakah ibu mengalami atau mempunyai riwayat penyakit seperti kanker serviks yang ditandai sering keputihan atau erosi porstio ibu? Tidak. Dan apakah suka terjadi pendarahan ketika berhubungan seksual ibu? Tidak. Oh iya. Alhamdulillah ya ibu, ketika dilihat dari anamnesa beserta penapisannya yang sudah saya tanyakan kepada ibu, alhamdulillah semuanya baik ya ibu, tidak ada kelainan terhadap masalah medis yang ditemukan sehingga memungkinkan untuk dilakukan penggunaan alat kontrasepsi IUD ini. Terima kasih banyak atas waktunya ibu. Lalu untuk selanjutnya dilanjutkan untuk pemeriksaan fisik dan nanti dilanjutkan untuk pemasangan KB IUD-nya ya ibu. Terima kasih ibu. Ya.